Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas limpahan rahmat dan inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di Masjid An-Nabati, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak, berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita sekalian, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah keniscayaan bagi kita selaku hamba Allah yang telah dianugerahi nikmat yang tidak bisa dihitung, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang selalu kita ungkapkan ini insya Allah akan menjadi pemicu untuk ditambahkannya nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat, karena Allah telah menegaskan bahwa azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya wallahu alam bisawab. Dan ingatlah pula tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara banyaknya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita
adalah nikmat bisa menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan. Dengan kondisi merdeka ini, kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Kita pun dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk tanpa terusik oleh kecamuk peperangan yang menyengsarakan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dan berada di bawah konflik peperangan di berbagai penjuru dunia saat ini. Mereka tentu sangat susah mencapai khusyuan dalam beribadah. Ibadah-ibadah mereka harus diiringi kecemasan akan keselamatan diri di tengah desingan peluru dan ancaman bom yang bisa datang sewaktu-waktu. Kondisi serupa juga pernah dirasakan oleh para pahlawan yang merenggut kemerdekaan dari penjajah. Situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas, termasuk beribadah. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk mewujudkan kemerdekaan, agar kehidupan bisa normal dan ibadah pun bisa lebih khusyuk. Oleh karenanya, kita perlu sadar bahwa kenikmatan dan kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah dan andil para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Ini patut kita renungkan dan kita syukuri. 2 hari kemarin ke belakang, kita telah memperingati Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 2021. Sebagai hamba yang tahu diri, sudah selayaknya kita mensyukuri kondisi ini dengan senantiasa menjaga agar kemerdekaan ini bisa terus dirasakan oleh anak cucu kita selanjutnya. Jangan sampai kita sendiri yang menjadi pemicu permusuhan antar sesama, sehingga dapat mengakibatkan peperangan, baik antar bangsa Indonesia maupun dengan negara lain. Para pahlawan sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Saatnya juga kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan ini, kita bisa mencontoh nilai-nilai dan semangat mereka yang memiliki dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai itu diantaranya adalah: pertama, keteguhan dalam memegang prinsip. Para pahlawan kita oleh Allah dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah, berjuang, dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming dari penjajah. Nilai ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap ini harus kita tiru di era modern saat ini, dengan tidak mudah terombang-ambing oleh banjirnya informasi yang ada di berbagai media, khususnya media sosial. Jangan kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan dan selanjutnya mengakibatkan tidak stabilnya kondisi lingkungan dan masyarakat kita. Bukan hanya terkait dengan informasi-informasi umum saja, berbagai informasi terkait ilmu agama juga harus kita waspadai jika bersumber dari tempat yang tidak jelas. Kita harus benar-benar memegang ilmu yang telah diberikan oleh para ulama-ulama dan guru-guru kita yang sudah jelas silsilah keilmuannya.
Jangan sampai kita terprovokasi oleh segelintir kelompok yang gemar menyebarkan paham yang jika kita tidak teguh dalam berpegang, maka akan dapat terperosok kepada lembah kejahiliahan. Sebagai sebuah ikhtiar batin, marilah kita banyak membaca doa yang sangat masyhur dan termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya huwallahu a'lam bishawab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nilai kedua yang harus kita contoh dari para pahlawan kita adalah keberanian. Pada masa dulu, yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian para pejuang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, walau bermodal hanya bambu runcing. Sementara para penjajah menggunakan peralatan senapan sampai dengan meriam dan tank baja. Namun para pejuang kita tidak mundur setapak pun. Sikap berani ini harus kita warisi dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan optimis dan berani menghadapi masa depan dengan menjadi jiwa yang kuat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nilai yang ketiga adalah kesabaran dalam meraih tujuan. Kita perlu menyadari bahwa pahlawan menghabiskan waktu mereka berjuang meraih kemerdekaan bukan hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun saja. Mereka membutuhkan ratusan tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tidak ada rasa putus asa dan lelah untuk meraih kemerdekaan ini. Nilai-nilai kesabaran ini bisa kita aplikasikan dalam perjuangan kita mengisi kemerdekaan melalui kesabaran belajar bagi para generasi muda, kesabaran dalam bekerja bagi para pekerja, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman oleh seluruh elemen masyarakat. Kesabaran bisa diibaratkan seperti obat atau jamu. Pahit rasanya saat baru mencicipi, namun lama-kelamaan akan berubah manis. Pahitnya obat hanya terasa di mulut, namun manis dan khasiatnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar. Ia akan terasa sangat pahit di permulaannya, namun akan manis akhirnya. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam setiap usaha yang dilakukannya dan takdir yang menimpanya. Jika kita bisa menjadi sosok yang sabar, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa kita akan menjadi hamba yang dicintainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 146, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Keteguhan, keberanian, dan kesabaran inilah
yang bisa kita contoh dari nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa kita. Tentu masih banyak nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita contoh dan menjadi modal kita dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum wa zikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.